sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami, yaitu di indonesia_belajar.id. Dan bagi sahabat pembelajar yang memiliki Facebook, boleh juga langsung melakukan like pada Facebook fanpage-nya kami di indonesiabelajar.id. Dan kami dan jangan lupa juga, untuk melakukan follow di sosial medianya Pak Stefanus dan juga Pak Danang ya. Oke. Sahabat pembelajar, hari ini, seminar online kita siang hari ini menghadirkan Bapak Danang Priyadi, SPD MM-CTM, seorang storyteller, writer, author, dan Kepala Sekolah TAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Wah, luar biasa sekali nih. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Mantap. Tetap semangat ya Pak Danang ya. Oke. Edisi spesial hari ini kita juga menghadirkan Bapak Stefanus MSihan, CHRP CTM. Nah, beliau merupakan seorang Certified Theocentric Motivator, Life Sales Trainer, and Leadership Coach. Nah, selamat siang Pak Stefanus, apa kabar? Semangat pagi, Jessica dan teman-teman sahabat pembelajar semua. Kabar baik, luar biasa. Oke, bagi sahabat pembelajar yang baru saja hadir, saya ucapkan selamat datang dan saya akan informasikan bahwa memang hari ini itu adalah pertemuan kita bersama Pak Stefanus itu di ketiga ya Pak ya? Iya betul. Ya. Mudah-mudahan belum yang terakhir ya. Iya, sudah mau yang terakhir. Oke, tema seminar online kita siang hari ini adalah The Power of Hope. Nah, apakah Anda sudah merasa jenuh setahun bergulat dengan pandemi? Apakah masih ada harapan hidup yang lebih baik setelah pandemi ini usai? Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Stefanus. Jadi bagi sahabat pembelajar, jangan lupa, jangan keluar sebelum seminar ini berakhir, karena kita akan bahas satu persatu, dan untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis saja di chat room-nya, nanti kita pada saat sesi tanya-jawab kita akan bahas, dan kalau masih ada waktu nanti Anda sahabat pembelajar boleh melakukan raisan untuk bicara langsung kepada Pak Stefanus maupun Pak Danang. Oke. Mungkin karena ini kita Pak Danang dan Pak Stefanus, pertama-tama kita ke Pak Danang dulu. Bagaimana nih Pak Danang penjelasan atau intro mengenai The Power of Hope? Silakan Pak Danang. Saya akan bicara mengenai pengalaman-pengalaman ya yang saya alami. Nanti Pak Stefanus memberikan pembelajaran yang lebih luas. Kemarin saya baru suntik vaksin untuk yang kedua kalinya. Jadi ini bagi saya menjadi harapan untuk hidup lebih baik. Sebelumnya nggak tahu ya, takut kena apa, masalah apa gitu lah. Tapi dengan sudah suntik 2 kali ada harapan lebih baik begitu. Itu satu poin ya tentang pandemi ini. Nanti Bapak akan ngasih sesuatu yang lain ya. Mohon maaf Pak Danang. Sepertinya Pak Danang ada 2 device ya Pak Danang. Saya lagi siaran Pak. Feedback ya? Iya, feedback. Jadi mungkin HP-nya boleh dikecilkan sedikit. Mohon maaf ya Pak Danang ya. HP-nya dulu ya. Iya. Mungkin HP yang satu dikasihkan ke saya aja Pak. Ke saya juga nggak apa-apa. Sekarang udah jelas? Sudah jelas, luar biasa. Sudah lebih jelas ya? Iya, silakan Pak Danang. Jadi kemarin itu kan saya kurang tahu ya, pada waktu ada vaksin itu ikut nggak? Tapi karena ada lansia, ada kesempatan, kebetulan saya nyapu di jalan, dikasih kesempatan, lalu saya ikut. Lalu akhirnya dengan ikut sampai 2 kali, ini punya harapan. Ya, the power of harapan. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kalau agak suara ribet di sini, kita lagi mengirim ya 2 ton pakaian pantas pakai untuk ke NTT. Artinya apa? Kita memberikan juga harapan bagi mereka yang kehilangan rumah, kehilangan apapun.
dan kami juga baru menerima bantuan dari Colorado, Amerika, senilai 27 juta. Yang 20 juta nanti dibelikan perahu karet untuk banjir di tempat kami, yang 7 juta akan kita kirim ke NTT. Sementara dari teman-teman kemarin menggalang dana 2-3 hari ini mendapat 71 juta. Lalu dari Garuda mendapatkan tiket ke sana senilai 20 juta dan kargo senilai 15 juta. Maka kita akan mengirim 2 ton pakaian-pakaian yang disumbang. Dan ini masih mengalir di tempat saya ini yang sekarang saya bicara ini saya di TA Pinang Ranti. Jadi di kamar sebelah ini teman-teman sedang menyiapkan bantuan-bantuan NTT. Bantuan masih mengalir baik berupa sandang, pangan maupun juga donasi uang. Sehingga kita bicara hari ini sebetulnya pas, bukan hanya ngomong soal The Power Hub, tapi kita juga bertindak. Selain ada yang sumbangan 100 ribu, ini ada juga kita ngumpulin sudah mendapat sekitar 5 juta khusus sumbangan yang 100 ribu. Tapi kita galang dana juga sumbangan yang khusus 10 ribu. Jadi ada beberapa macam yang kita bagi ya, Jessica, Pak Stef, ada yang 10-an ribu untuk anak-anak muda, ada yang 100 ribu mungkin untuk Ibu Kus dan seterusnya ini kan ya 100 ribuan lah yang para senior-senior gitu. Ada yang sampai puluhan juta bahkan itu untuk yang lembaga-lembaga. Nah, Garuda ini kan menyumbang 20 juta senilai untuk tiketnya dan 15 juta untuk kargonya. Jadi lembaga-lembaga biasanya puluhan juta. Nah ini kita galang terus ya, alhamdulillah puji Tuhan kita itu punya rasa kemanusiaan, kan ini bantuan kemanusiaan, dan begitu ada teman kita, saudara kita yang menderita, kita itu tersentuh hatinya untuk beri harapan pada mereka. Dan ini kita jalankan. Jadi satu poin tentang suntikan ini beri harapan. Dari mana saya tahu Jessica, Pak Stefanus, sekarang ini mulai macet. Mungkin karena udah pada suntik kedua, udah pada sehat-sehat. Jakarta ini mulai macet, padat banget tadi itu. Pulangnya kemarin biasanya lancar, padat juga. Nah ini berarti ada harapan bahwa ekonomi tumbuh, orang-orang udah mulai berani bergerak ya. Lalu yang kedua tadi itu untuk NTT. Lalu yang ketiga ini penting untuk kita semua. Tadi pagi itu di lantai 45 saya ada di bawah ini, itu akan dibangun yayasan untuk anak peduli Indonesia itu yatim piatu. Kita siapkan 50 tempat tidur. Nah, saya itu lagi ngurus izinnya. Gimana susahnya ngurus izinnya? Tadi pagi didoain istri saya. Tuhan tolong suami saya mengurus izin untuk panti asuhan biar bertemu orang yang mudah untuk membantu. Tahu nggak? Saya mencari ketuanya nggak ada, mencari direktur pimpinannya nggak ada. Ya ada seorang bapak pakai peci, dia berjenggot, kayak muda, nengok saya, begitu saja ngobrol. Oh, saya juga lagi ngurus tentang pendirian ini. Jadi kalau Anda mau bantu, saya bantu. Ini semua syarat-syaratnya. Nanti hubungi saya dan ini luar biasa. Jadi doa itu memberikan pengharapan. Yang kitanya takut, bingung gimana cara ngurusnya. Dengan doa istri saya, dia bilang apa? Namanya Pak Andri. Dia bilang gini, bilang sama istri kamu bahwa kamu udah ketemu malaikat yang akan menolong kamu. Gila nggak? Dia mengaku diri malaikat. Siapa tahu ini malaikat bener. Artinya kita kadang-kadang menunggu malaikat yang bersayap ya Ibu Kus ya. Padahal malaikat itu bisa teman kita, saudara kita yang menolong kita itu sebenarnya malaikat yang utus Tuhan. Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang luar biasa, yang padahal sebenarnya dengan saling menolong seperti untuk korban NTT ini sudah kita menjadi pembantu, menjadi malaikat pembantu panjangan tangan Tuhan. Dengan tangan kita melayani, dengan hati mengasihi. Nah ini beberapa yang saya sampaikan tentang pandemi, tentang NTT, terus tentang izin yang dengan mudah tadi saya dapatkan tuh luar biasa ini karena doa. Karena prayer change everything. Doa bisa ngebuah segala-galanya dan doa memberi harapan kita untuk berserah pada Tuhan dan kita akan mendapatkan semua kebaikan dari Tuhan. Sementara ini Pak Stef akan menerangkan lebih luas lagi. Terima kasih. Silahkan Pak Stef. Ya Mas Danang, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Mas Danang tuh selalu punya pengalaman baru. Ya, setiap hari sesuatu yang baru pasti. Tapi sebelum lanjut, saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat pembelajar siang ini. Ada Bapak Agus masih di sana, ada Ibu Vanessa, ada Ibu Kus, ada kakak saya Nani juga. Terima kasih telah bergabung dan teman-teman lain para sahabat pembelajar yang luar biasa. Ya, saat ini kita juga sama-sama kita belajar untuk sharing ya pengalaman dan pengetahuan supaya kita masih bisa saling menguatkan
Nah, hari ini kita belajar, tadi sudah dibuka oleh Mbak Jessica, kita belajar tentang the power of hope. Apa sih the power of hope ini? Saya bisa sharing ya, Jessica. Oke. Kelihatan ya screen saya ya? Terlihat, Pak. Ya, baik sahabat pembelajar, bagi yang pertama kali mungkin bertemu dengan saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Stefanus G. Warjono. Saat ini saya adalah dosen di Politeknik Jakarta Internasional, sebuah kampus politeknik di kawasan SCBD. Ya, dan saya juga pengajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, founder Aura Positif Indonesia atau kita singkatnya Aposindo. Dan saya juga associate partner Capstone Asia Servitama. Pengalaman profesional saya lebih dari 25 tahun sebagai praktisi di beberapa bank swasta nasional, dan latar belakang pendidikan saya sebagai sarjana ekonomi dan magister ilmu pertahanan dari Sekolah Pasca Sarjana Indonesian Defense University dan Naval Postgraduate Monterey, California. Saya juga pernah menulis buku Motivasi for G for Life. Mungkin masih ada ya kalau kita pesan beli online. Saya bisa dihubungi nanti di ini ya, di 0811978211 WA ya. Silakan kalau mau menghubungi saya nanti. Baik, sesuai tema kita hari ini saya dapat quote ya. Katanya, sedetik saja engkau kehilangan harapan, maka engkau mati. Ngeri banget ya. Apa ini maknanya ya? Benar, benar teman, benar sahabat pembelajar. Ya, orang-orang di luar sana yang mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis, itu karena apa? Karena dia kehilangan harapan. Yang apa? Yang hanya sedetik saja. Ketika harapan itu hilang sedetik saja, maka kita bisa mati. Ya, banyak orang yang mengakhiri hidupnya kenapa? Karena harapan yang satu detik itu hilang. Apa sih sebenarnya harapan itu? Mengapa sedemikian? Hope atau harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan. Kepercayaan ya. Kita percaya akan sesuatu yang kita inginkan atau kita dapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Jadi harapan adalah sebuah kepercayaan, belief di dalam diri kita bahwa kita akan mendapatkan sesuatu. Untuk apa? Untuk kebaikan. Harapan itu selalu berakhir dengan hal yang lebih baik. Kalau hal yang lebih buruk bukan harapan namanya ya. Sumpah serapah gitu ya. Tapi harapan selalu karena berujung untuk sesuatu yang diinginkan lebih baik dari sebelumnya. Nah, definisinya itu dulu. Kita pahami dulu bahwa harapan atau bahasa Indonesianya juga asa ya. Asa atau harapan itu sama. Maka ada orang putus asa, itu adalah putus harapan. Orang yang tidak punya harapan lagi, biasanya orang-orang yang putus asa. Nah, orang-orang di luar sana ada yang mengalami namanya psychological victim dan psychological survivor. Nah, ini kondisi orang-orang yang kita juga mungkin pernah mengalami kedua-duanya. Tetapi apa sih maksudnya? Psychological victims itu adalah orang-orang yang punya mental itu sebagai korban. Orang-orang yang selalu berpikir menderita. Berpikir bahwa saya ini mengalami sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan. Dia selalu menyalahkan masa lalu.
Kenapa masa lalu demikian? Ya, dia selalu menengok masa lalu. Menengok masa lalu, menyalahkan hari ini. Menengok masa lalu, menyalahkan hari ini. Sehingga apa? Sehingga hari esok dia tidak punya harapan lagi. Ini mentalnya seperti ini. Dia selalu menyalahkan sesuatu. Baik itu keadaan maupun orang lain. Terhadap apa? Terhadap keadaannya dia saat ini. Aku seperti begini karena, gitu kan? Karena mereka, dia, karena orang tuaku, karena keluargaku, karena saudaraku, karena teman-temanku melakukan ini, sehingga aku seperti begini. Karena kondisi bangsaku ini, karena negaraku ini, sehingga aku seperti ini. Aku menjadi korban dari mereka, dari keadaan. Nah, itulah mental orang-orang yang memiliki psychological victims seperti demikian. Mereka inilah orang yang pesimis. Oleh karena itu, ketika mereka mengalami sesuatu seperti itu, mereka tidak berpikir lagi untuk sesuatu harapan. Nah, orang-orang yang inilah yang orang-orang yang kehilangan harapan. Karena apa? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan kehilangan harapan untuk hari esok yang lebih baik. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki mental psychological survivor adalah orang-orang yang selalu berpikir positif. Dia memikirkan, bukannya tidak memikir, dia adalah orang-orang yang belajar, dia bisa survive hari ini dan masih punya harapan untuk hari esok. Nah, ini contohnya teman-teman yang para penyintas di NTT saat ini, ya. Bagaimana sebuah bencana itu memporak-porandakan keadaan mereka yang kemarin ada tiba-tiba hari ini hilang semua. Sebuah bencana. Kalau mereka yang memiliki psychological victims, mereka sudah pasti memiliki kehilangan harapan. Mereka menyalahkan keadaan, bahkan mereka berani menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau jahat. Engkau mengambil saudaraku, engkau mengambil orang tuaku, engkau mengambil hartaku. Tiba-tiba aku kehilangan semua. Tiba-tiba aku tidak punya apa-apa. Tetapi bagi mereka yang mempunyai mental psychological survivor, merekalah para penyintas yang sejati. Mereka mampu melalui masa-masa sulit itu. Mereka bisa menerima sebuah keadaan dari sisi yang selalu positif. Mereka hanya mengatakan pada diri sendiri, untuk saya memperbaiki keadaan yang lebih baik, untuk saya, untuk keluarga saya. Nah, itulah teman-teman yang kita bisa membedakan orang-orang yang memiliki psychological victims mental ya, dan psychological survivor mental. Orang-orang ini yang kita sebut adalah para penyintas. Karena psychological victims pasti mereka tidak akan lama bertahan ya. Makan bisa hidup mereka lebih terpuruk ketika mereka menyesali terus-menerus masa lalu mereka. Ini bukan saja hanya orang-orang yang mengalami bencana ya, itu hanya sekedar contoh yang saat ini sedang terjadi di NTT atau bahkan di belahan dunia lain masih banyak sekali ya kejadian perang, bencana alam ya, sakit penyakit, wabah segala macam. Nah, bagaimana dengan kita? Saya yakin Anda yang hadir semua di sini adalah orang-orang yang memiliki psychological survivor. Adalah orang-orang yang mempunyai mental yang survive. Ya, kalau enggak, kita tidak ada hari ini. Karena apa? Kita ada hari ini, kita bisa sehat, bisa beraktivitas hari ini. Karena apa? Karena kemarin kita masih punya harapan. Harapan apa? Harapan untuk tetap bertahan, untuk tetap survive di dalam kondisi apapun, termasuk sekarang ini. Seperti tagline kita, ya. Bagaimana? Apakah kita sudah bosan? Apakah kita sudah jenuh? Atau bahkan kehilangan harapan dengan situasi
pandemi seperti ini yang sudah 1 tahun lebih ya kita sudah melewati. Bahkan banyak di antara kita ya yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin kena sakit, atau yang mungkin keluarganya meninggal dunia karena akibat pandemi seperti ini. Nah, orang-orang yang seperti ini bagaimana menghadapi hari-hari? Ya. Kadang-kadang ya kita suka bilang, ya Bapak sih enak ngomong, mungkin Bapak, mungkin Anda gitu kan, tidak mengalami hal yang seperti saya. Bagaimana kalau Anda mengalami hal seperti saya? Ya, sahabat pembelajar, ya itulah biasanya kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang yang memiliki mental psychological victims. Mereka tidak mengerti sebenarnya. Mereka belum tentu tahu, belum tentu paham bagaimana orang-orang yang diajak bicara itu barangkali memiliki masalah, memiliki cobaan yang lebih besar dari dia. Cuma karena dia memiliki psychological survivor mental, ya dia tidak menunjukkan itu sebagai sebuah kesulitan, problem, masalah, cobaan yang sangat menyakitkan, yang bisa menghancurkan segalanya, gitu ya. Nah, memang teman-teman, sahabat pembelajar, hidup itu memang penuh cobaan, ya. Kalau sedikit namanya cobain, ya. Jadi siapapun bisa mengalami cobaan, tapi tidak sama. Setiap orang, bagaimana setiap orang menghadapi cobaan itu tidak sama. Kenapa? Sebenarnya setiap kejadian itu bersifat netral. Setiap kejadian bersifat netral. Ya, ini perlu digarisbawahi. Masalahnya kita yang memberikan makna. Apakah kejadian ini kita berikan makna positif atau memberikan makna negatif? Itu tergantung kita. Kalau kita memberi makna positif, maka kejadian itu bisa menjadi positif. Meskipun kita lihat itu kejadian-kejadian yang nampaknya buruk. Ya. Seperti misalnya pandemi seperti ini. Sifatnya netral. Tergantung kita memberikan makna. Ada orang yang memberi makna positif, maka keadaan pandemi seperti ini justru mereka bisa lebih survive. Tidak sedikit bahkan mereka yang lebih berhasil. Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, di PHK misalnya. Contoh di PHK. PHK-nya sendiri adalah bersifat netral. Tinggal tergantung bagaimana kita memberi makna kepada PHK itu. Ya, ada orang yang merasa di PHK, aduh sudah hancur, ya, dunia ini hancur rasanya. Habis sudah harapan, tidak punya harapan lagi. Satu-satunya pekerjaan yang bisa saya dapatkan itu gantung. Tetapi ada orang-orang yang di PHK justru mengalami kesempatan yang luar biasa. Kenapa? Dia memberi makna positif terhadap keadaan PHK itu. Lihat, PHK-nya sama, tetapi ketika kita memberi makna yang berbeda, hasilnya berbeda. Banyak orang-orang yang kemudian ketika di PHK bilang, ini kesempatan saya untuk menjadi pengusaha. Saya akan belajar menjadi pengusaha. Banyak ya orang-orang yang sekarang ini karena pandemi tiba-tiba hidupnya berubah menjadi dari seorang karyawan yang mengalami PHK menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wira swasta, berhasil lagi. Tidak sedikit, ya. Jadi keadaan apapun, bahkan keadaan perang ya kalau kita lihat, keadaan perang siapa sih yang bisa bertahan ya dengan negara yang hancur lebur? Banyak orang yang bisa bertahan di dalam keadaan perang dan dia bisa berhasil jualin barang-barang bekas, pecahan-pecahan, ya apa saja. Ketika kita memberikan makna positif, maka kejadian apapun dia akan bisa positif. Karena apa? Sekali lagi saya garis bawahi, setiap kejadian bersifat netral. Tinggal bagaimana kita memberikan makna. Itu yang menentukan respon dan tindakan kita. Makna itu. Responku adalah pilihanku dan tidak ada yang dapat membantu membuatku sedih atau marah.
kecuali aku mengizinkannya. Jadi sikap adalah cara pandang kita nih. Cara pandang kita untuk menentukan respon yang dibentuk oleh berbagai referensi masa lalu. Jadi penting teman-teman, sahabat pembelajar, kita memiliki referensi di masa lalu. Karena apa? Karena referensi kita di masa lalu itulah yang menentukan respon kita. Kalau referensi-referensi di dalam otak kita, di dalam alam bawah sadar kita, itu referensi yang bagus, yang baik, pasti kita menyikapi segala sesuatu dengan baik. Sebaliknya, kalau referensi-referensi kita bersifat negatif, banyak negatif, maka apapun kejadiannya, kita akan merespon dengan sesuai dengan referensi kita, menjadi negatif. Referensi itu dari mana sih? Banyak sumber-sumber referensi. Bisa dari buku-buku yang kita baca, dari film-film yang kita tonton, ya, dari pergaulan, dari teman-teman, ya. Teman-teman kita seperti apa? Itulah kita. You are what your friend are. Kata sebab quote, ya. Kita adalah seperti teman-teman kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang positif, ya, kita akan positif. Katanya, kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak tanah, maka kita akan bau minyak tanah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang negatif, ya tentu itu referensi yang masuk ke dalam kita. Referensi kita menjadi negatif. Jadi apapun kejadian yang kita alami akan bersifat negatif. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana Pak kalau kita ingin memiliki sebuah kekuatan untuk selalu penuh harapan? Nah, jadi ada 3 hal penting bagaimana kita memiliki harapan. Pertama adalah faith, iman. Itu yang selalu saya lihat ya dari disampaikan Mas Danang tadi, itulah faith. Mas Danang selalu yakin ketika ingin melakukan sesuatu, dia selalu berdoa sebelumnya. Mohon petunjuk Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dia beriman, dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Maka itulah yang diperoleh Mas Danang. Ketika dia melakukan tadi, ya ceritanya bahwa tanpa disadari bahwa dia bertemu dengan malaikat penolong. Malaikat itu bisa berbentuk apa saja, betul Mas Danang. Tidak harus yang bersayap ya. Jadi malaikat bisa berbentuk apa saja dan bisa diwakili oleh siapa saja. Tuhan memberikan pertolongan melalui siapa saja. Itulah malaikat-malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Ya, jadi faith, iman, ini perlu. Iman itu apa? Iman adalah sesuatu yang kita believe bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan, Allah pencipta kita. Apapun agama kita, kepercayaan kita, senantiasa mengajarkan bahwa seluruhnya adalah milik Tuhan, milik Allah. Jadi, ketika kita masih beriman, apapun masalah yang sedang kita hadapi, kalau kita percaya bahwa masih ada Tuhan Allah kita yang bisa membantu kita, maka kita tidak akan pernah kehilangan harapan. Ya. Hal yang paling muskil sekalipun oleh manusia, yang mustahil bagi kita, yang sudah tidak ada harapannya lagi, tidak ada yang mustahil bagi Allah itu untuk menjentikan jari sedikit saja bahwa setiap apapun Tuhan bilang kun fayakun, jadilah, maka terjadi. Ya, apapun itu, sekalipun itu menurut ukuran manusia mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jadi ketika kita masih memiliki faith, memiliki iman, itulah kita masih memiliki harapan. Harapannya satu-satunya adalah harapan kepada Tuhan yang maha memiliki kita. Kita sadar bahwa apapun tidak akan terjadi,
tanpa seizin Tuhan, tanpa seizin Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Memiliki, yang Maha Segalanya. Lalu yang kedua adalah gratitude. Apa gratitude? Gratitude adalah sikap bersyukur. Kita selalu penuh syukur untuk keadaan yang kita alami. Bersyukur itu bukan hanya pada saat kita mengalami kegembiraan. Bukan hanya saat kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi bersyukur itu juga sikap kalau kita mengalami kekecewaan, mengalami penolakan, mengalami kehilangan, mengalami duka cita. Ketika kita masih memiliki rasa bersyukur, maka disitulah masih kita memiliki harapan. Kita kehilangan apapun boleh, tetapi tetap harus ada yang disyukuri bahwa kita tidak kehilangan nafas hidup kita. Selagi Tuhan masih memberikan nafas yang bisa kita hembuskan, nafas kehidupan, inilah yang memberikan harapan. Selagi kita masih hidup, maka kita masih memiliki harapan. Jadi harapan itu sudah tidak ada kalau kita sudah tidak hidup lagi. Maka bagaimana orang-orang yang mengakhiri dirinya, mengakhiri hidupnya, sungguh tidak bersyukur. Bahkan kita lihat ya, yang banyak tokoh-tokoh yang bahkan bukan orang-orang yang kita lihat tidak seharusnya dia mengakhiri hidup. Kita lihat dia hanya sebenarnya bergelimang harta. Sebenarnya tenar gitu kan. Tetapi kok bisa mengakhiri hidupnya? Banyak ya bintang-bintang film, public figure yang terkenal ya mengakhiri hidupnya. Padahal kita tidak habis pikir. Harusnya tidak demikian kalau kita lihat di dalam. Nah itu karena apa? Karena ternyata tidak memiliki mental gratitude. Mental bersyukur. Tuhan sudah memberikan begitu banyak. Tetapi yang dia keluhkan apa? Yang dia keluhkan adalah yang hilang. Dibully oleh netizen. Dia bahkan kehilangan harapan. Dia bisa bunuh diri gara-gara hanya dibully. Padahal dia sudah banyak sekali mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah, sukacita. Di mana itu dia simpan? Tidak ada. Karena apa? Tidak punya mental bersyukur. Maka ketika kita memiliki mental bersyukur, maka kita disitulah masih memiliki harapan. Setidaknya kita masih hidup. Syukur kita adalah ketika bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara. Masih bisa bernafas. Disitulah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan hidup hari ini. Sehingga aku bisa memperbaiki hidupku. Bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tadi, love. Cinta atau kasih. Ternyata penting sekali. Orang memiliki cinta. Karena apa? Cintalah yang memberikan harapan. Tadi Mas Danang sudah sampaikan. Kalau kita masih punya cinta, kita masih bisa memberikan harapan. Bukan hanya untuk diri kita, melainkan juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana. Ketika kita masih punya cinta, kita akan lihat bahwa kita adalah orang yang bisa mencintai, atau kita adalah orang-orang yang dicintai. Ketika kita merasa dicintai juga, itu memberi harapan. Contohnya misalnya, ketika kita sedang kehilangan harapan, sedang putus asa, lihat orang-orang yang mencintai kita. Ada istri, ada suami,
ada anak-anak yang masih mencintai kita dan masih kita cintai, maka tidak layak kita putus asa. Ada orang yang mencintai kita, ada orang yang kita cintai. Bahkan apa? Bahkan tadi kita kembali lagi ke faith, ke iman kita, bahwa ada Tuhan yang mencintai kita. Karena apa? Tugas kita sebenarnya sebagai manusia itu apa sih? Tugas kita adalah to know Him and make Him known. Adalah mengenal Tuhan pencipta kita dan mengenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Hanya itu tugas kita di dunia ini. Selebihnya kita melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani sesama. Memberikan cinta kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan mencintai sesama. Nah, dengan 3 hal ini, faith, gratitude, dan love, kita pasti masih hidup selalu penuh harapan. Di dalam setiap kondisi apapun, kita pasti masih punya harapan. Jadi, tetap berharapan, ya, tetap memiliki faith, tetap memiliki rasa syukur, tetap memiliki cinta untuk siapapun. Jadi, untuk Anda, kita berharap bahwa usaha Mas Danang yang luar biasa ini untuk mengumpulkan sumbangan-sumbangan, donasi-donasi dari siapapun, dari teman-teman, bisa kita dukung, ya, sehingga yang dilakukan ini, walaupun sedikit dari kita, itu akan memberi harapan kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana di NTT. Demikian pemaparan saya. Terima kasih, Mbak Jessica. Terima kasih, Mas Danang, dan sahabat-sahabat pembelajar semua. Luar biasa sekali, Pak Stefanus. Oke, mungkin Pak Danang ada tanggapan terlebih dahulu. Oke, saya mulai dari yang terakhir untuk membantu tadi. Ini baru saja berangkat 2 ton, ya, pakaian pantas pakai, dan itu ada 1000 selimut, Jessica. Sama obat-obatan. Sama obat-obatan. Jessica mau diobati sama berapa selimut? Itu. Aduh, Pak. Ini 1000 selimut, jadi itu kita kirim untuk ke NTT. Jadi kemarin juga sudah menyumbang, ada obat-obatan dan 3 dokter kita kirim, Pak Stef, ke sana kemarin. Sudah berangkat. Ya, lalu ini nanti hari Minggu kita akan ada juga yang tinggal di sini itu namanya water rescue. Kita latihan di Kali Baru, itu bagaimana kita mengatasi banjir. Dan tadi sudah saya sampaikan, perahunya yang benar itu sudah tinggal kita beli karena hari ini masuk 27 juta bantuan dari Colorado, Amerika. Yang 20 juta kita pakai untuk membeli itu perahu karet, yang 7 juta kita kirimkan ke NTT. Jadi yang tadi disampaikan Pak Stefanus itu bahwa apa yang kita pelajari di Indonesia Belajar ini bukan ngomong kosong, tetapi langsung action, bertindak untuk Indonesia terutama, ya. Itu. Jadi tadi dikatakan bahwa burung berkumpul dengan bulu yang sama. Kalau kita itu punya semangat yang sama melayani, nah seperti di Indonesia Belajar yang terus belajar. Jadi orang mau menjadi pemimpin, orang yang hebat itu mesti harus belajar. When one stop learning, he stop growing. Ketika orang itu berhenti belajar, dia berhenti tumbuh. Kita juga dalam grup CTM, Certified Teaching Motivator, yang mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, semua menjadi dimudahkan. Seperti tadi saya mikir gimana caranya ketemu orang yang beri izin, orang yang nggak ada, ketuanya nggak ada, tapi pelaksana tugasnya, itu yang penting, yang menemui saya. Itu luar biasa. Lalu ada ini yang saya lakukan ini di ARC, artinya aksi respon cepat. Jadi yang lainnya baru ngumpul, kita udah langsung berangkat. Dan ini ada bantuan lagi, sudah akan ada datang itu 1 mobil. Nah, nanti akan menyusul, mungkin datang kita Pak untuk besok-besok. Nah itu juga rasa syukur kita ya, karena kita diberi kesehatan kita dipakai untuk melayani, mengasihi orang, mengasihi Tuhan lewat mengasihi orang lain, melayani Tuhan dan melayani orang lain. Nah saya juga ini di Tagana ini, Taruna Siaga Bencana. Jadi kita melatih nanti orang-orang, ada kita batasin
40 sampai 50 saja karena harus protokol kesehatan. Besok itu berlatih di Kali Baru di Bogor. Lalu kemudian ada YAPI, Yayasan Peduli Indonesia. Ini ada di lantai 45 kita, sudah dibuatin asrama. Nanti menampung 50 anak yatim piatu. SMP, SMA yang putus sekolah, kita sekolahin sampai selesai. Ya, yang udah ada di pusatnya udah meluluskan 300 orang, dengan 70 sudah bekerja, entah sebagai perawat, guru, akuntan, dan seterusnya. Lalu kita juga ada kelompok dongeng, kodong, itu juga penting, karena sebagai trauma healing nanti kalau udah agak slow atau agak nyaman, nanti biasanya anak-anak, bagian saya itu psikososial, mendongeng, ya, untuk mereka. Kelompok writer, trainer, jadi itu menulis, ya. Lalu ada motivation. Motivation ini juga penting, motivator. Selain kita ngasih sembako, pakaian, kita kasih motivasi, harapan hidup seperti tadi Pak Stef sampaikan. Mensyukuri. Ya, kita dikasih kesempatan, dikasih kehidupan meskipun yang lainnya hilang, tapi kesehatan kehidupannya ada jauh lebih penting dari semua itu. Nanti yang lainnya kalau kita percaya pasti Tuhan akan memenuhi kita. Kita belajar dari Lecter ini Pak Stef sama Jessica, Ibu Gus dan Ibu Ana ya. Ini Lecter Kolombia ini tahun 2004, dia itu lagi mau ngangkat beban, baru mau ngangkat sudah tangannya sudah mental. Dia sedih menangis, tapi dia nggak berhenti. Tahun 2008 dia ngangkat, tapi nggak kuat. Tahun 2012, jadi 4 tahun loh. Coba lihat ini, 4 tahun, 2012 dia mendapatkan medali perak Olimpiade. Begitu tahun 2016, dalam waktu kurun berapa itu? 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. 16 tahun atau berapa tahun itu? Itu mendapat medali emas Olimpiade Lecter. Loh ini luar biasa. Tadi Pak Stef katakan, harus punya harapan gitu. Semangat. Tentu pasti dia berdoa. Dan apa yang terjadi begitu dia bisa dapat emas, dia sujud syukur. Tadi, gratitude, bersyukur. Menangis dia, menangis karena Tuhan itu memberikan kemudahan dan kemurahan kalau kita tuh berusaha. Dengan doa dan antusias di dalam teos Tuhan. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, nggak ada yang nggak mungkin. Dari hanya mental sampai akhirnya mendapat medali emas. Kita ngomong gampang ya, tapi latihan sampai 16 tahun ini yang perlu, ya kan? Action speak louder than word. Apa yang dilakukan jauh lebih penting dari hanya sekedar itu. Dan motivasi ini harus setiap hari. Caranya apa? Ya, kita berdoa. Dengan doa kita menjadi antusias, menjadi tenang, lebih semangat. Nah gitu. Jadi Muhammad Ali pun seperti itu. Dia mengatakan apa? Aku benci dengan latihan setiap hari. Tetapi aku tidak berhenti latihan. Benci sebetulnya, tapi tidak berhenti dia. Ya, maka menderitalah sekarang dan engkau akan menjadi juara dunia. Bapak Ibu sekalian, sekarang mendengar saya mungkin bosan, nggak enak, tetapi menderita. Nanti berkahnya banyak, Bapak Ibu. Untuk anak-anak, untuk motivasi orang lain. Ya, semangat ya, dan Tuhan memberkati kita. Terima kasih Jessica. Terima kasih Mas Dadang, luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya. Oke, kita selanjutnya Pak Ari. Selamat siang Bu Jessica Danang dan Pak Stefanus. Terima kasih atas pembelajarannya. Halo, Jessica. Suaranya hilang. Suaranya Jessica yang hilang ya? Iya. Mohon maaf, Pak Danang dan Pak Stefanus. Tadi saya terlempar. Oh gitu. Tanya ya, bentar. Selamat Jessica Danang dan Pak Stefanus. Terima kasih atas pembelajarannya. Saya tanya, apakah sebaiknya memiliki harapan yang tinggi atau besar? Harap terlalu besar. Supaya jika kita tidak ditakdirkan untuk maka kita tidak terlalu kecewa dan down. Nah, mungkin ini mau siapa dulu yang menjawab, Danang atau silakan Mas Danang? Saya kurang jelas pertanyaannya, jadi Pak Stef mungkin nangkep. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Dio ya, Mas Dio yang bertanya nih, Ardian Dio.
Baik. Pertanyaan saya gini, dia bertanya seperti begini kan? Saya ingin bertanya, apakah sebaiknya kita memiliki harapan yang tinggi atau besar, atau sebaiknya kita tidak perlu berharap terlalu besar, supaya jika kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya, maka kita tidak terlalu kecewa dan down. Terima kasih. Nah, Mas Dio, saya tanya dulu, kok kita tahu kita ditakdirkan mendapatkan yang besar atau yang kecil? Nah, itu kan ya, kita tidak tahu. Tidak tahu kita Tuhan mentakdirkan kita mendapatkan yang besar atau yang kecil. Besar atau kecil itu kan relatif. Bagaimana kita menilai. Ada loh orang-orang kaya ya, orang-orang yang menurut ukuran kita itu sudah berhasil, luar biasa. Tapi dia masih merasa belum berhasil. Karena apa? Dia membandingkan dengan orang lain yang menurut ukuran dia jauh lebih besar gitu. Wah, kekayaan saya baru 1 triliun, nggak ada apa-apanya. Saya itu bukan orang yang berhasil. Karena apa? Masih ada orang yang kekayaannya 2 triliun, 3 triliun. Nah itu, karena apa? Ukuran yang dipakai adalah dengan ukuran orang lain. Ya, jadi kita wajib, Mas Tio, ya, bahwa kita harus punya harapan yang besar. Harapan itu harus besar. Karena kita yakin Tuhan kita juga jauh lebih besar. Dia bisa memberikan mungkin lebih besar dari yang kita harapkan. Ya. Jadi Halo, Jessica nangkap? Ya, Pak Stefanus nge-freeze ya Pak ya? Pak jadi Stefan, kalaupun kita mendapat lebih kecil dari yang kita harapkan, bukan karena takdir kita. Jangan lihat lagi, ya. Ya, apapun yang kita dapatkan, tidak berpikir bahwa Tuhan itu kok cuma memberikan segini, tidak sesuai harapan. Jadi, kalaupun itu selalu ukuran kita yang kita pakai, ya. Jadi, apapun yang kita pakai, ukuran kita itu akan diukurkan, akan dipakaikan kepada kita, ya. Jadi, sebaiknya kita tetap punya harapan besar karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu maha besar. Dia bisa memberikan bahkan yang tidak kita di luar harapan kita. Ya, dia bisa mampu. Demikian ya Mas Dio dan sahabat pembelajar semua. Terima kasih. Saya tambahin Jessica dikit ya. Luar biasa. Bung Karno mengatakan, capailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Atau capailah cita-citamu setinggi langit. Dan kalau kamu jatuh masih di antara bintang-bintang. Jadi kita harus mencapai cita-cita setinggi mungkin. Karena yang kita capai tinggi, maka kalau meleset kita udah dapat tinggi juga. Begitulah tambahannya. Jadi memang harus luar biasa. Terima kasih, yang besar kita cari. Andaikan meleset pun, kita nggak hanya dapat emas, dapat perak, kita tetap dapat sesuatu yang bagus juga. Amin. Oke, makasih. Silakan Jessica. Terima kasih Pak Stefanus dan Pak Danang, luar biasa sekali. Pak Ardiandio semoga terjawab. Ini sudah ada komen juga dari Ibu Francisco ya, Sugeng. Sip, Mas Danang dan Mas Stefanus selalu penuh harapan. Long life study. Wah, luar biasa sekali. Amin. Ini teman kita dari Jambi. Oke, dari Jambi ya. Oke. Mungkin ini menjadi suatu pertanyaan terakhir untuk sesi kita hari ini ya. Tadi kan Pak Stefanus ada sempat bilang bahwa pasti orang yang kaya itu dia akan menjadi tolak ukurnya itu untuk orang lain gitu ya. Jadi istilahnya mereka itu tidak bersyukur gitu ya Pak Stefanus ya. Nah pertanyaannya bagaimana cara atau tips dari Pak Stefanus dan juga Pak Danang untuk selalu bersyukur? Ya, saya ngutip juga pendapat dari Yakob Utomo, almarhum pendiri Kompas Gramedia. Sesungguhnya, ya, kebahagiaan dan kekayaan sejati itu dalam rasa bersyukur. Nah, untuk ungkapan rasa syukur ini, ya, kalau di sini saya lihat tadi ada yang namanya Ketut, Inka Edelweiss, Ahangso, dan Happy Vanessa. Bisa menghubungi alamat saya, nanti akan saya kirim buku 77 cara bodoh hidup bahagia. Ya, Akwangso,
Inka, Edelweiss, Happy Vanessa, dan Ketut. Ya, tolong dikasih nomornya Jessica ya, 0857 1733 8273. 0857 1733 8527. Jadi silahkan nanti biar tambah bahagia dengan rasa bersyukur, maka saya kasih buku saya. Pak Steve, silahkan nambahin. Ya, terima kasih Mas Danang. Ya, itulah Mas Danang itu selalu memberikan harapan-harapan baru. Ya, oh kakak saya Nani juga sudah dapat bukunya, katanya sudah baca dan luar biasa. Ya, wah, mudah-mudahan bisa memberikan, wah tuh dia bukunya. Hari ini dibahas oleh Andreas Kennedy di kantornya, ya, itu yang namanya Karakter Hebat Indonesia. Jadi buku ini dibahas hari ini seminar di Karakter Hebat Indonesia. Luar biasa. Kita memberi, kita bantu orang lain, kita dibantu juga promosinya. Begitu Pak Stef. Oh iya, luar biasa. Baik, menjawab tadi pertanyaan Jessica. Bagaimana sih caranya bersyukur? Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa ya, jangan membandingkan dengan orang lain. Ya, ketika kita selalu membandingkan dengan orang lain, itu menghilangkan rasa syukur kita. Perlu orang lain buat acuan misalnya. Oh ya Pak, kan harus dong kita ingin menjadi seperti seseorang gitu kan ya. Perlu, bukan tidak perlu. Tetapi ketika kita kecewa karena apa? Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan tetangga kita. Tetangga punya mobil baru, kita kecewa. Tetangga bahagia, kita yang susah. Itu karena apa? Karena tidak ada rasa syukur. Coba sekarang kita balik ketika tetangga kita punya mobil baru, kita berdoa. Wah Tuhan, terima kasih Engkau memberikan mobil baru untuk tetanggaku. Berarti dia hidupnya sudah baik, penuh syukur. Kita syukuri, ya. Nggak perlu kita terus, aku juga mau dong Tuhan dikasih mobil baru, gitu kan? Nah, tidak perlu. Kita bersyukur bahwa apapun yang terjadi, kita harus syukuri. Jangan kita fokus kepada hal-hal yang kita tidak miliki, tetapi fokus kepada hal yang kita miliki saat ini. Kalau kita kemana fokus kita mengalir, ke sana energi mengikuti. Ya, kemana fokus kita mengalir, kita fokus kepada hal-hal yang kurang, ya energi kita ya energi kekurangan. Kita selalu merasa orang yang kekurangan energi kita. Tetapi kalau fokus kita kepada hal-hal yang kita miliki, syukur kita kepada hal-hal yang terima kasih Tuhan, berapapun apapun yang kita miliki hari ini adalah semata-mata karena kemurahan Tuhan, maka energi kita mengalir ke arah sana. Maka energi kita senantiasa energi yang penuh gratitude, penuh ucapan syukur. Demikian, Jessica. Luar biasa. Terima kasih Pak Stefanus dan Pak Danang. Jadi saya dapat simpulkan bahwa lebih baik kita berterima kasih daripada kita meminta. Seperti itu ya Pak Stefanus dan juga Pak Danang. Oke, saya Pak Stefanus poin dan ya, Jessica. Berapa poin? Yes, kita Pak. kasih. Kenali Tuhanmu, maka engkau akan mengenali dirimu. Kenali Tuhanmu, maka engkau akan mengenali dirimu. Kedua, we became what we think about. Kita akan menjadi siapa, menjadi apa, tergantung apa yang kita pikirkan. Kita akan menjadi apa tergantung dengan apa yang kita pikirkan. Last but not least, yang terakhir. Aku dulu pintar dan ingin mengubah dunia. Tetapi sekarang aku bijak. Aku mulai dengan mengubah diriku sendiri. Jalaluddin Rumi mengatakan, aku dulu pintar dan ingin mengubah dunia. Tetapi aku sekarang bijak mulai dengan mengubah diriku sendiri. Itu kata-kata Jalaluddin Rumi. Dan Obama mengatakan, let's change. Mari kita berubah menjadi lebih baik. Percaya pada Tuhan dan penuh harapan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Luar biasa sekali Pak Danang. Mantap.
mungkin itu menjadi closing statement-nya Pak Danang ya untuk kita hari ini. Pak Stefanus mungkin ada tambahan sedikit, silahkan Pak sebelum saya tutup. Boleh. Sahabat pembelajar, saya baru dapat buku ini. An Invitation to TML, Theocentric Motivation and Leadership, tulisan Bapak Eloy Zaluku. Nah, kalau Anda mau belajar lebih dalam tentang kehidupan, bacalah buku ini. Buku ini belum diedarkan di toko buku, belum juga ada e-booknya. Jadi kalau mau pesan, bisa melalui Mas Danang atau melalui saya akan sampaikan ke timnya Pak Eloy. Ini luar biasa buku ini, kami sudah membahasnya ya. Jadi kita bisa belajar banyak dari sini. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus dan juga Pak Danang. Luar biasa sekali sesi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Danang dan juga Pak Stefanus. Dan terima kasih juga kepada sahabat pembelajar karena telah hadir di seminar kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi tentunya dengan Pak Danang dan juga Pak Stefanus di hari Kamis jam 2. Tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa. Leadership. Pemimpin yang melayani. Nah, luar biasa sekali. Oke, jadi jangan lupa untuk ikut juga di minggu depan. Dan terima kasih atas pencerahannya Pak Danang dan juga Pak Stefanus. Sahabat pembelajar, terima kasih. Kita jumpa lagi di minggu depan. Salam sukses dan sehat luar biasa. Terima kasih. Salam Danang datang untuk menang. Salam Danang. Terima kasih semua sahabat pembelajar. Thank you Pak. Salam sehat selalu.